Halo guys, selamat datang di konten perdana kami, ruangan kami, Sosagius Class. Jadi, konten pertama kami adalah Shotcast atau biasa disebut Sosagius Podcast. Nah, jadi Shotcast ini adalah apa ya yang bisa kita bilang ya? Di Shotcast ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan random dari netizen seputar agama Islam dan menunjukkan kepada Anda betapa indahnya agama Islam kita. Jadi, untuk kalian sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa dan Selamat kepada siswa-siswi baru yang telah diterima di Malaysia Cendekia, Lampung Timur. jadi acara kali ini itu kita tidak sendirian nih, Bang. Kita Betul. bakal ditemani oleh ustadz-ustadz yang sangat sohih. Betul, kami telah mengundang beberapa ustadz-ustadz dari luar mungkin. Jadi langsung aja ya. Jadi kita sambut, di sebelah kita ada Ustadz Abdul Latif dan Ustadz Jundi Khalifatur Rahman. Jadi Ustadz mau apa perkenalan atau introduction? Gak usah lama-lama ya, langsung aja ke pertanyaannya. Biar Langsung cepat tanya. selesai. Oh, Jadi oke. langsung aja kita ke pertanyaannya. langsung pertanyaannya. Oke Ustadz, jadi ada pertanyaan pertama ini dari Nenek Kudes. Oh, nenek kudes, apa itu Iya. pertanyaannya? Waduh. Dia nanya gini Ustadz, kalau berangkat ke masjid itu katanya kan pahalanya dihitung per langkah Ustadz. Nah, misalnya kalau ada orang yang sengaja jalannya lambat Ustadz, misalnya dia jalannya muter dulu kemana atau zigzag, nah itu gimana tangan pahalanya Ustadz? Jalannya bisa. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Nah, kalau yang pertanyaan kedua ini, kalau orang yang ke masjidnya naik motor Ustadz, nah kan dia nggak ngelangkah Ustadz. Motor. Nah itu gimana Ustadz hitungannya? Apakah saya tes bensin gitu Ustadz? Jadi itu semua tuh cuma perumpamaan. Jadi sama halnya kayak orang yang mengantar jenazah. Itu kan pahalanya dihitung per langkahnya juga. Jadi semua itu hanya perumpamaan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian ngehitung nikmat Allah, itu nggak bakal bisa dihitung. Gitu. Jadi kalau kalian ini mau tahu seberapa besar pahalanya, apa dihitungnya per langkah itu satu pahala, apa berapa pahala itu Tanya aja ke malaikatnya langsung. Tuh ingat ya. Jadi kalau kalian mau ngitung, jangan tanya sama kita, tanya aja langsung ke malaikatnya. Itu jadi Ustadz. ya. Jadi kamu orang kalau mau langsung tahu pahalanya berapa, besarnya berapa, kamu orang langsung tanya aja sama Allah. Berarti pahala itu tergantung niat kita ya. Ya, Kalau dari rumah Ustadz ke masjid itu jalannya zigzag apa lurus gitu aja tuh? kalau saya nggak mau ribet orangnya, langsung lurus aja langsung nyampe ke musola. Oh, Oke. naik motor Ustadz. Naik motor. Terus BTW mau tanya Ustadz, rumah Ustadz gimana sih? Rumah saya di belakang sini rumah Di saya. belakang sini. Iya. Oh. Nah itu rumahnya itu yang digeser apa yang didorong itu? Rumah saya yang diangkat gitu ya. Oh diangkat itu ya. Baru copot itu yang salah. Iya. Nah ngomong-ngomong nih soal pintu, ada yang nanya juga nih dari Kim Pisang. Jadi Apa tuh pertanyaannya? Jadi pintu surga sama neraka itu digeser apa didorong kan? Pintu surga digeser apa didorong? Pertanyaan nggak jelas Iya, begini ya. Nggak jelas bener itu pertanyaannya. Ini ada yang bilang kunci pintu surga tuh apa dan juga kunci untuk masuk neraka tuh gimana? Jadi sebenarnya kalau masuk surga itu enak, Pak, mudah. Jadi kalau kita perumpamain, kunci surga itu cuma digembok sama gembok yang kecil, gitu. Kalau misal yang kunci neraka itu dia gemboknya gede gitu. Jadi kalau misal kita mau masuk surga, jadi kita tinggal Melakukan amal baik. ya, betul sekali. Tinggal kita bagaimana menuruti perintah Allah dan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi menurut Ustadz lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka Ustadz? Iya. Jadi kalau kita masuk surga itu, kita tinggal ya udah jalanin aja gitu. Apa yang udah diperintah ke kita, jalanin aja. Nggak perlu kita kayak
malas lah sholat. Jadi kadang tuh ada kan orang-orang yang tiba-tiba kalau nggak sholat tuh jadi kayak gelisah gitu, hatinya gelisah. Jadi kan kayak langsung wah gue ini harus sholat nih gitu. Ataupun ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, ada yaitu Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gampangnya itu syahadat ataupun berzikir kepada Allah itu sudah menjadi kunci masuk untuk ke surga gitu. Berarti kalau kunci masuk neraka kebalikannya. Iya. Jadi kamu ngelakuin maksiat, ngelakuin zina, seks bebas, antum terjerumus ke pergaulan bebas itu ya itu tuh. mahal pasti harganya. Jadi makanya pintu neraka itu lebih susah dibuka karena hal-hal yang begitu pasti akan membutuhkan uang yang banyak pasti kan. Nah itu pasti yang membuat pintu neraka ini sangat pintunya ini susah dibuka kuncinya. Itu Ustaz. Oke. Ustaz tahu nggak cara membuka kunci besarnya neraka itu gimana? Ibaratnya kayak gimana? Yaitu kamu tinggal melakukan maksiat gitu, melakukan seks bebas, sholat bebas, zina. Nah itu kunci untuk masuk neraka yang gitu. Udah ingat ya. Jadi kalau semisal kalian masih mau berzina, mau mainan sama lawan jenis yang nggak tahu mau ngapain, kalau kalian masuk neraka mudah masuknya. Itu lakuin aja terus sampai kalian mati, bakar habis-habisan. Nah saya juga pernah nih ada cerita. Jadi kemarin itu motor saya kemalingan. Oh, motor Ustadz kemalingan? Iya. Sebenarnya bukan motor saya juga sih, motor bapak saya itu. Waduh. Jadi kan itu nggak berkah tuh. Mau kalian bawa ke sholat Jumat, buat beribadah, buat hal kebaikan, itu kan bakal tidak menjadi berkah, malah menjadi dosa buat kalian. Nah pahalanya buat aneh gitu. Masya Allah. Jadi Ustaz merelakan motor itu Ustaz? Enggak juga sih, saya belum ikhlas. Tapi kalau misal kita udah masuk neraka nanti, kita bakal masuk surga lagi kan? Bakal dibersihkan di dalam siksa neraka. Iya. Itu semua tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sebagai umat Islam itu bakal masuk surga semuanya. Tapi bakal masuk neraka dulu, bakal dicuci dulu, dibersihin dulu hal-hal kotor yang ada di diri kita, dosa-dosa kita. Nah, habis itu kalau udah bersih baru masukin ke surga. Dan saudara informasi guys, kalau ini sebenarnya yang membuat kita masuk surga itu bukan karena pahala kita, tapi karena rahmat Allah yang begitu besar. Nah, itu dia. Oke. Lanjut Ustaz, ini ada pertanyaan ketiga Ustaz dari @suliah99. Apa itu pertanyaannya? Oh, pertanyaan tentang ekonomi gini Ustaz, dia nanya tentang utang gitu Ustaz. Tentang utang. Iya. Menarik sepertinya nih. Dia nanya gini Ustaz. Negara itu kan punya utang. Ya. Dan utang itu kan besar Ustaz ya. Ya. Nah, yang mempertanggungjawabkannya di akhirat itu siapa? Apakah rakyat itu ikut mempertanggungjawabkannya atau enggak? Karena kan rakyat mungkin termasuk Ikut menikmati bagian dari negara itu kan. Ya. Jadi dulu di zaman sahabat itu ada satu sahabat yang diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi gubernur. Jadi dia ini bukannya bangga, tapi dia malah sedih, malah menangis. Karena apa? Karena beban yang ditanggung oleh seorang pemimpin itu besar. Tuh. Kemudian di sini itu dijelaskan kalau semisal utang negara itu nggak bakal ditanggung sama rakyatnya gitu. Jadi utang di sini tuh utang pribadi gitu. Utang misal saya utang ke Ustadz Juni nih, aneh nggak bayar. Nah jadi itu yang bakal nyusahin kita buat masuk surga gitu ya. Karena meskipun kalau Anda itu semua pasti syahid, nah pasti hutang-hutang kita pasti tidak akan lunas. Pasti makanya itu jika kita ingin berhutang makanya segera dibayar nah gitu. Sekalipun kita mati dalam keadaan beriman, keadaan yang paling mulia lah, mati syahid, ya itu semua sia-sia karena jika kita berhutang itu semua bakal mengikuti kita gitu.
Kita akan nunggu kita sampai akhir. Tetap ada pertanggungjawabannya Iya. di akhir nanti. Tetap ada bertanggung. Begitu ya Sul ya. Nanti mungkin itu sedikit kata-kata buat negara Indonesia ya. Mohon. Dilunasi nih, siapa tahu rakyatnya ikut dipertanggungjawabkan, kita nggak Iya. tahu. Waduh. Lanjut. Oke. Ini selanjutnya ada dari @bogel1945. Apa ya pertanyaan? Nggak tahu, ini orang ngasih namanya aneh-aneh nih, mohon maaf. Ini pertanyaannya, ketika kita sholat rawih, jadi rakaat untuk sholat rawih itu lebih baik 20 atau 8 rakaat? 20 atau 8 rakaat. Kalau itu sih setahu saya itu tergantung dari imam ataupun tempat-tempatnya sendiri. Misalkannya kalau jadi nggak wajib mau 20 mau 8. Jadi bisanya atau seenaknya dari tempat itu. Misalkannya enaknya 8 nih, berarti ya 8 itu udah termasuk apa ya, lebih mulia. Juga misalkannya tempat lain 20, ya itu berarti juga sama aja, mulianya sama lah. Jadi ya tergantung tempat lah gitu. Mengikuti makmum Iya. makmumnya masjid itu ya. Jadi juga kalau semisal imam itu juga harus melihat bagaimana makmumnya. Misal makmumnya orang-orang tua, orang-orang yang udah sepuh gitu. Ya jadi imamnya itu juga harus Tahu diri lah. tahu diri gitu. Misalkan Tidak nih. membaca surat yang panjang-panjang gitu. Nah, kalau juga semisal makmumnya orang-orang muda nih yang jiwa-jiwanya masih kuat gitu, kakinya masih kuat. Ya nggak apa-apa gitu, bacaan yang panjang gitu. Apa? Tapi memang nggak ada mazhab gitu ya, misalnya ada hadis atau apa yang menjelaskan kalau tarawihnya harus 20 rakaat atau harus 8 rakaat, itu nggak ada Ustaz. Nggak ada sih, itu sebenarnya tergantung dari enaknya kita menerima. Jadi sebenarnya sama aja lah ya. Iya, sama aja. Yang penting kalian terawih guys. Jangan bolong-bolong terawihnya. Meskipun sholat itu sunnah tapi terawih. Jangan misalkannya kalian terawih nih, baru 4 rakaat cabut, jangan gitu, sama Nah. aja itu nggak ada hukumnya itu. Itu mungkin dari kalian ada yang seperti itu. Jangan Nanti dulu ya. dicatat guys Nah. sama malaikat. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sebenarnya udah habis dari netizen, antum mana ya? Enggak. Kalau dari saya sih nggak ada Ustaz. Saya sih mau nanya nih Dad. Jadi untuk witir itu, semisal nih Bilalnya udah bilang witir untuk 2 rakaat, tapi imam maunya 3, dan itu sebaiknya imamnya mengikuti yang Bilal niatkan atau Bilal yang mengikuti imamnya. Jadi Bilal mengikuti imamnya. Ini semua tergantung pada imam. Jadi seharusnya sebelumnya itu harus ada komunikasi terlebih dahulu antara imam dengan Bilal. Jadi tidak Miskomunikasi. Ya, mungkin itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum sholat tarawih. Apakah ingin langsung 3 rakaat atau 2 rakaat dulu baru 1 rakaat gitu. Nah jadi ya seperti itu tadi, harus ada komunikasi terlebih dahulu. Jika sudah terlanjur, semisal bilangnya sudah bilang 2 Niat rakaat, 2 niat 2 rakaat, iya, Ustaz. tapi imamnya bilang Tiga kamu langsung aja gitu. jangan 3 langsung gitu. Jadi itu semua harus mengikuti apa yang dikatakan oleh imam. Berarti niatnya 2 kali Ustaz. Itu nggak apa-apa Ustaz. Ya nggak apa-apa, karena niat itu adalah tujuan dari niat itu membedakan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Jadi sebenarnya tergantung komunikasi antara imam dan Bilal. Ya tidak bisa kamu ini saya maunya 2 rakaat dulu, tapi imamnya maunya saya langsung 3 rakaat. Nggak bisa itu ya. Nggak bisa.